Foodies, pernah kulineran Jepang gaya teppanyaki nggak? Itu loh yang dimasakkan langsung di depan mata kita sama kokinya. Nah, teppanyaki kan biasanya ada di mall atau resto-resto gitu kan. Harganya jelas mehong alias mahal. Tapi tenang, bukan makan receh namanya kalau nggak kasih kamu alternatif kulineran teppanyaki. Tapi versi Mursida alias receh murah meriah. Emang ada ya? Kayak gini rasanya. Yes, Foodies, udah tahu dong nih kalau udah megang ini mau ngapain ya kan? Mau nelfon Foodies di rumah, halo? Bukan dong, ini adalah spatula ya kan? Kalau dari spatula pastinya mau masak. Kita mau nyobain makanan Jepang hari ini, teppanyaki. Wih. Foodies, udah tahu belum ini di mana? Yes, Calvin Jeremy lagi ada di Teppanyaki. Warung teppanyaki ini lagi viral banget Foodies di daerah BSD dan sekitar ini. Jarang-jarang loh bisa grecokin chefnya kayak begini. Wah, semoga pelanggan yang lain gak marah ya. Ya udah, langsung aja kita bikin yang sapi dulu gimana? Tapi ntar Mas Daus ajarin aku ya. Aku mau masak soalnya. Oke, Foodies. Agak ragu deh Foodies kalau Calvin yang masak nih. Kira-kira bakalan gosong gak sih makanannya? Atau jangan-jangan jadi kasinan? Mas Daus, dagingnya Mas. Iya, kok tahu? Dagingnya mana bro? Oh tahu dulu. Oh iya tahu dulu ya. Jangan kaget ya Foodies, emang step pertama itu adalah masak side dish-nya dulu. Side dish-nya itu ada tahu dan juga sayuran. Masaknya juga nggak perlu banyak minyak, cukup ditumis aja. Habis itu apa? Potong. Dipotong. Bener? Gini ya. Set. Ya kan? Next, giliran tumis sayurannya Foodies. Ada toge dan juga wortel. Ini juga masaknya simple banget loh, nggak perlu bumbu yang aneh-aneh. Tapi tetap harus sama yang ahlinya, biar rasanya bak di restoran. Cakep! Oke. Nah ini dia pemeran utamanya nih. Waduh, Foodies. Ini dagingnya bener-bener banyak ya. Mas, buat satu porsi ya. Ini import apa lokal dagingnya? Import. Wih, import ya. Duh, udah gak sabar banget sih nih Foodies. Yes, daging yang dipakai ini adalah Australian Beef Foodies. Wih, gak main-main ya warung tendaan ini. Yes, Foodies, di depan gue udah ada makanan-makanannya teppanyaki yang daging, teppanyaki yang ayam, sama yakimeshi. Yoi, dan ada miso supnya juga, nasi putih. Langsung aja ya Foodies ya, kita cobain karena aku juga udah lapar banget nih. Pertama-tama aku mau cobain pasti yang daging dulu ya Foodies ya. Let's go. Sayurnya seger banget. Sekarang aku mau cobain tahunya. Yang pasti dominan rasa tahu. Tapi kemiripan dengan sayurnya adalah ada rasa menteganya. Rasa sayurnya nggak plain ya Foodies, meski bumbunya simple tapi dengan racikan yang pas bikin rasa sayurannya punya rasa yang gurih. Dan karena ditambah sama mentega juga nih, aroma minyak wijen sama menteganya itu kayak jadi saling melengkapi. It's so yummy! Nah sekarang kita langsung sikat pemeran utamanya, dagingnya guys. Jenis dagingnya bukan semacam meltik atau seekor yang emang terkenal lembut gitu ya Foodies. Jadi butuh skill khusus nih, biar teknik masaknya tepat dan gak bikin dagingnya jadi kayak sendal alias alot. Pas dimakan itu rasanya gurih ke asin seperti teppanyaki kan memang gurih ke asin gitu ya. Dan ini kita bisa ngerasain teppanyaki gurih asinnya di situ. Tapi ada aftertaste-nya juga. Aftertaste-nya tuh baru mulai merasa kayak ada rasa manisnya gitu ya. Manisnya kayak aku gak Calvin. Canda-canda. Foodies, bumbu gurihnya ini tuh ngerasa banget dengan baik ke dagingnya loh ya. Kayak gak dikasih celah gitu buat rasa daging yang hambar. Sedikit tips nih Foodies, makan beef teppanyaki ini paling nikmat dalam kondisi selagi hangat. Jadi masih terasa banget tuh juicy dagingnya. It's so wishy. Dengan porsi sebanyak ini plus kualitas daging sapi yang terbaik, Foodies cukup bayar 35.000 aja. Nah, Mursida bingits kan?
Lanjut, ada satu set teppanyaki lainnya yakni chicken teppanyaki set. Skuy, di-spill dong rasanya Calvin. Perfectly cooked. Matangnya merata banget, foodies. Proses masak daging ayam itu emang lebih lama, foodies. Soalnya chefnya harus benar-benar mastiin kalau semua bagian dagingnya itu udah matang sempurna. Berabe kan kalau masih ada yang setengah matang? Nah, proses yang cukup lama ini juga nih foodies yang bikin semua bumbunya tuh bisa menyelinap masuk ke dalam dagingnya. Rasanya gurih dan sedikit manis tuh nggak ada yang meleset sama sekali. It's perfecto. Kita coba ini yakimesinya. Nih foodies. Enak banget. Ketika makan pertama kali, berasa wangi. Kayak wangi dari bawangnya, dari sayurannya. Tapi pas sudah dimakan dan sampai mau ditelen, berasa bahwa nasinya, teksturnya tuh enak banget. Wah, ini kalau misalnya digabung sama daging, enak banget nih. Kita cobain ya foodies ya. Untuk yakimeshi atau nasi gorengnya orang Jepang nih, emang nasinya nggak boleh terlalu perak atau pulen gitu foodies. Jadi pas nasinya masuk mulut tuh kayak nasinya masih sopan banget meluncur indah ke tenggorokan kita. Nasi yakimesinya gurih, manis, ada asinnya tapi sedikit, dicampur sama dagingnya yang gurih dan asin. Makan yakimeshi sama beef atau chicken teppanyakinya berbarengan gak bikin makanannya jadi asin banget. Malah foodies wajib coba loh sensasi makan teppanyaki sama nasi goreng atau yakimeshinya. Wah, ini dijamin lazis. Yuk foodies, yakin nih gak mau datang ke sini? Teppanyaki ini mulai jualan jam 5 sore, tapi jam 7 malam udah habis guys. Nah, masih ragu mau datang? Enggak dong pastinya. Kalau gitu kita spill ya, lokasinya just for you. Tempatnya letaknya ada di sektor 12 di area BSD. Langsung aja datang ke sini dan makan pesen yang banyak. Mungkin juga dibawa pulang juga. Ini masih enak banget sih, gokil. Ini baru foodies, makan receh, menu receh, tapi rasanya nggak recehan. Let's go, kita lanjut makan lagi. Kenyal-kenyal, kayak agar-agar, warnanya hijau bikin seger. Tapi bukan cincau, ayo ada yang tahu nggak? Serupa tapi tak sama, kenal ini foodies, ini sepupunya cincau, namanya cuing. Cuing ini jadi campuran buat es khas Cirebon yang dijamin bikin seger di tenggorokan kita. Penasaran kan? Malvino pun sama nih foodies, sampai rela dong panas-panasan demi nyari gerobak es cuing yang enak dan legend di Cirebon. Di Cirebon ini ada yang namanya es cuing. Apa ya itu es cuing? Penasaran juga, apakah di chewing gum alias permen karet? Nggak tahu juga sih foodies. Nah, katanya dia tuh letaknya tuh deket rel kereta gini nih, gitu. Nah, Vino udah jalan dari ujung sana, rel kereta juga. Nggak ketemu-temu. Aduh, kering nih. Yuk. Bentukannya sih ini, foodies. Mas, Mang Lili bukan? Iya. Ketemu foodies, akhirnya ketemu tempatnya. Aduh, setelah panas-panasan, udah aus dari tadi. Foodies, ini warung bener-bener ya, nggak ada tanda-tanda kalau ini tuh warungnya Mang Lilik. Emang bener-bener definisi warung legend ya, tanpa pelang nama pun tetap pasti dicari. Nah foodies, ini dia bintang utamanya cuing. Bahan dasar cuing terbuat dari daun cuing. Daunnya tuh mirip-mirip kayak daun cincau, cuma bedanya daun cuing punya warna hijau tua. Daun cuing memang banyak banget tumbuh di daerah Indramayu dan Cirebon foodies. Makanya nggak heran kalau es cuing ini jadi minuman khas dari Cirebon. Nah penasaran kan? Yuk kita buat yuk. Mau cuingnya dulu. Yang kerasnya kayaknya. Segini cukup? Ya cukup wis.
Jadi Lalu foodies lihat tuh cendol. bentuknya. Lawal. Terus Cendol, pakai ini. oh pakai ini juga. Terus habis itu ini Bubur. buburnya. Es cuing ini campurannya cukup simpel tapi menyegarkan foodies. Pakai bubur hijau yang terbuat dari daun suji dan tepung beras, cendol putih dan juga pakai daging kelapa muda. Terakhir dikasih gula merah dan juga santan. Oke, ini udah jadi nih foodies. Ngomong-ngomong nih, dari tahun berapa ini Pak? Tahun 95. 94. Udah lama juga nih foodies. Pantesan aja udah menjadi salah satu most wanted es yang dicari di Cirebon ini foodies. Gak heran ya bisa ludes dalam waktu 3 jam foodies sudah eksis hampir 30 tahun. Penggemarnya dari yang tua sampai muda semuanya rebu pada kesini. Nah sekarang saatnya Malvina yang icip nih. Gimana segernya es cuing Mang Lilik ini? Skuy! Secara look sih sangat-sangat menggoda banget ini foodies. Ini ngiler banget. Ini harus diaduk dulu foodies. Tuh, supaya dia merata. Karena kan ada gulanya, ada santannya. Cakep foodies. Enak foodies, seger banget foodies. Santannya itu kan kental ya, jadi otomatis rasa santannya itu berasa. Terus santan itu nggak yang bikin enek gitu loh. Terus gula merahnya pun juga bold banget di mulut gitu loh. Nah foodies, salah satu yang membedakan es cuing dengan es lainnya, es cuing ini tuh pakai santan yang super kental. Kalau warga Cirebon menyebutnya santan mata ular foodies. Santannya pakai takaran air yang lebih sedikit dan masih ada parutan-parutan kelapanya. Jadi tuh gurih banget. Emang agak mirip cincau ya, tapi dia lebih lembut lagi. Terus pas masuk dalam mulut tuh kayak langsung hilang gitu loh. Bikin kita tuh kayak gampang banget nelennya gitu. Ini kalau kayak gini-gini biasanya bagus untuk panas dalam nih biasanya foodies. Kalau soal rasa dan khasiat, cuing dan cincau 11-12 lah foodies. Teksturnya juga lembut dan menyegarkan. Tapi aroma cuing tuh lebih halus dan juga lebih segar. Ini kayak kombinasi perfect banget, saling berteman banget. Tepung berasnya berasa emang lembut, soft, tapi ada taste kayak daunnya juga gitu loh di mulut gitu, wangi gitu jadinya. Serius, ini enak banget foodies. Ini kalian santap siang-siang, lagi gerah-gerah panas seperti ini udah the best banget. Rasa gurih kelapa, santan, dan gula merah yang menyatu sempurna bikin tenggorokan tuh happy se-happy-happynya. Nikmat banget foodies. Overall, semua ini cocok banget sama lidah saya. Foodies, es cuing itu asli lazis abis. Gak heran ya kalau Mang Lilik bisa menjual sekitar 200-300 mangkok perharinya. Wow, diborong terus nih. Tuh, foodies lihat kan? Hihi, gewer-gewer. Tapi bener, cuing ini rasanya beda banget sama cincau. Jadi masing-masing tuh punya ciri khasnya tersendiri. Tapi kalau kalian ke Cirebon, ini yang harus kalian cobain. Karena ya buat saya sih ini berbeda ya. Karena saya baru pertama kali juga nyobain foodies. Satu mangkok full ini, berapa coba? 6.000 foodies. Aduh. Kayaknya pengen traktir satu RT nggak sih? Kalau ada traktiran, foodies juga ikut ya Malvino. Yang nggak dapet traktiran, tenang, kalian harus meluncur aja ke es cuing Mang Lilik. Lokasinya foodies dekat rel kereta api di Jalan Kartini di Cirebon, Jawa Barat. Dan jangan lupa datangnya antara jam 9 pagi sampai jam 1 siang ya, biar kamu pasti kebagian. Jangan lupa ya untuk terus nonton Makan Receh, karena cuma dimakan receh menunya receh, tapi soal rasa bukan recehan foodies. Seger banget foodies. Foodies, hari ini kita ngerujak di Tasikmalaya yuk. Tuh Kang Adut alias Ruli Abi udah siap-siap ngulek aja tuh foodies. Sok Kang, siapin lah bahan-bahannya. Sama ini honje. Hah? Honje? Ya. Apa itu honje, Kang? Ini buah? Buah, ya. Oh. Buah kecombrang. Buah kecombrang. Ya. Ini digerus juga? Digerus. Harus sampai halus? Kenapa mesti pakai honje? Emang kita ini mau bikin rujak apa ini? Rujak honje. Rujak honje ini tuh memang khas dari Tasik Apa? ya? Rujak Apa gimana? honje?
Yups, rujak Honje BE Char ini salah satu kuliner legendaris di Tasikmalaya. Jualannya udah dari tahun 67 Harus foodies sampai tapi halus. masih eksis Oh, sampai enggak. sekarang. Oh ya, foodies ada yang pernah icipin belum nih? Atau bahkan baru dengar ya yang namanya honje. Honje itu adalah nama lain dari kecombrang foodies. Biasanya tanaman ini dipakai sebagai rempah penyedap yang bikin makanan tuh jadi lazis banget. By the way kasih tahu dong Kang, bentukannya honje itu kayak gimana sih? Nah, foodies, ternyata bentukan buah honje itu kayak gini nih. Tuh, jujur sih, Kang Adut mah baru tahu, baru lihat juga. Nah, kalau udah dipotekin nih, buah honjenya jadi begini nih. Nah, ini ada bunga juga nih, bunga kecombrang. Apakah hubungannya si kecombrang sama si ini? Hubungannya apa? Kalau ini bunganya, Nah. kecombrang, kalau ini buahnya. Gak nyangka ya foodies, bunga secantik itu ternyata bumbu-bumbuan dapur. Jadi sayang makannya ya gak sih? Tadi udah si honjenya, oke sekarang kita lanjut lagi dong bikin Yang penting rujaknya. hancur aja Yuk. gitu. Jadi kita mau bikin yang super jumbo menunya nih, foodies. Kan. Gak sabar nih kalau porsinya raksasa kayak begini. Tapi ngomong-ngomong, ulekannya beda dari yang lain ya foodies. Mirip speaker-speaker orang demo gitu. Katanya sih bentuk begini tuh biar gak pegel. Bayangin aja bikin puluhan porsi gitu loh dicobek segede itu. Nah selain ulekannya, ada yang unik lagi nih foodies. Tapi nggak dikasih air ya? Enggak, kan supaya tahan lama 1 bulan lebih. Oh gitu. Jadi ini tuh ternyata foodies, akangnya barusan bilang, ini kayak gini-gini tuh bisa bertahan selama 1 bulan nih Kang ya? Ya di kulkas. Di kulkas. Wih. Tapi nggak pakai ini, kacang. Biasanya kan kalau Ya, bikin dipisah, bumbu begini, dipisah. dikasih kacang. Oh, kasih tapi dipisah. Wah, awet banget nggak tuh? Kalau buahnya habis tinggal kita ganti kerupuk, jadi makin yahut deh. Oke, sekarang saatnya kita ngasih cabai nih foodies. Kalau yang namanya rujak nggak pedes ya aneh ya. Ini aja mesti Coba dong Kang, pakai bikin yang tenaga. ekstra Tuh, pedes, lihat. 20 biji, Keringetnya boleh lah. Nah, dah cukup ya Kang. Wadidaw, ini sih pedesnya nggak santuy nih. Semoga aja perut Kang Adut aman sentosa ya. Oke foodies, ini sambelnya udah jadi ya. Si Akang lagi nyiapin buah-buahannya Kang ya. Bikin bumbunya emang sebentar aja kok foodies. Nah ini nih yang lama. Motong plus nata buahnya biar cantik gitu di atas cobek. Sak atuh Kang ditatakan biar cantik rupawan. Ya, buah yang ada di kedai ini tuh beragam bingo loh foodies. Ada pepaya, bengkuang, nanas, ubi, kedondong dan masih banyak lagi. Wah foodies, aroma honjenya udah manggil-manggil nih. Wanginya menyengat, segar tapi unik. Udah deh Kang, rujaknya udah jadi tuh. Langsung aja yuk kita takis bareng yuk foodies. Halo foodies, wah ini kali ini akan ada mukbang bareng Kang Adut. Wuh. Bener banget Kang, yang bikin spesial ya karena sambal rujaknya itu foodies. Kalau biasanya pakai terasi atau asam jawa, nah di sini tuh pakainya honje. Kayaknya ini satu-satunya ya rujak dengan sambal honje, jadi otentik banget yes. By the way, ini pertama kalinya Kang Adut nyoba rujak honje nih foodies. Kira-kira cocok nggak ya di lidah Kang Adut? Rasanya gimana nih Kang? Seger nanasnya. Kalau untuk dari rasa si sambelnya agak unik ya foodies ya. Kayak ada yang krenyes ketuk gitu. Unik rasanya tapi enak gitu. Kita coba lagi pakai buah-buahan lain. Cita rasa sambal honje ini memang agak sulit buat dijelaskan. Kayak ada sensasi meledak yang tajam di lidah, ada asam tapi yang terasa banget sih aromanya foodies. Khas dan ini seger pakai banget. Dicampur sama buah, wah itu mah cocok abis. Ini lazis. Sensasi ketika kita makan rujak ini tuh bervarian rasa. Ada yang asam, pedas, ada letusan dari biji-biji honjeknya kayaknya nih yang hitam-hitam ini nih. Nih, udah. Oh, kayaknya dari letusan biji-biji hitam ini nih. Honje ketemu sama gula kelapa, garam, cabai rawit. Wah bikin bumbu rujaknya berkesan banget rasanya di lidah. Enak, seru, aduh rame deh pokoknya di mulut foodies. Nah, kalau dari teksturnya itu sebenarnya foodies ya, tuh. Masih ada biji-biji honjenya, terus mungkin ini serat-serat dari honjenya itu sendiri gitu ya. Jadi masih terlihat gitu.
kalau misalkan dimakan kayak gini, sensasi yang dirasakan pertama kali adalah aroma si honjenya itu loh. Jadi aroma honjenya itu benar-benar kental banget, aromanya itu menyengat banget, tapi enak. Gimana ya? Asem, pedas, ya pasti seger banget, Budis. Biji honje yang diulek ini mengeluarkan serat-serat yang jadi ciri khas dari rujak khas Tasik. Rasa honje yang nyentrik nih juga cocok banget ketemu sama pisang batu yang keset. Jadinya sensasional, foodies. Dijamin deh foodies yang belum pernah nyoba ini pasti langsung berkesan dengan rujak kecombrang ini. Di awal suapan mungkin agak aneh, tapi semakin dikunyah, wah lidah pun beradaptasi dan rasanya endelita. Dari buah honje. Satu porsi rujak honje biicar ini harganya 40.000 ya. Eits, jangan bilang mahal dulu. Ini porsinya jumbo banget. Kalau mau aman, kamu bisa pesen kok. Pesen setengah porsi dengan harga 25.000 ya. Worth it dong demi rasa unik dan juga eksentrik. Foodies, pokoknya buat foodies semuanya yang pengen nyobain rujak honje ini. Cuman ada di Tasikmalaya aja. Di Jakarta, di Bandung, di Sumedang, di mana-mana nggak ada. Hanya di Tasikmalaya. Pokoknya kalau kalian lagi liburan atau jalan-jalan di Tasikmalaya, mampir nih ke Jalan Kalektoran. Nah, di sini ada rujak honje biicar. Pokoknya cobain, dijamin sensasi makan rujaknya. Aduh, mantap banget. Pokoknya makan receh, menu receh tapi rasa nggak pernah recehan. Wih, looknya yang wadidaw emang udah nggak usah diraguin lagi ya foodies, tempting banget. Sambil nunggu kita kenalan dulu yuk foodies sama jajanan yang murahnya kelewatan nih. Apa? Kamu nggak percaya? Nanti kita spill ya. Ini dia roti gulung Ayana yang udah jualan dari tahun 2005. Eksis banget kan? Gimana nggak bertahan lama tuh foodies? Semua menu di sini unik bin ajaib, dijamin beda deh dari yang lain. Eits, pause dulu ya, foodies kenalannya. Kayaknya pesanan saya udah jadi deh nih, smells good. Ada pisang coklat keju, hotdog, ayam pedas, dan juga durian. Cusam, kita cobain dulu dari yang paling juara luarannya bisa kali ya. Ada si pisang coklat keju. Bukan tampilannya aja foodies yang cakep, rasanya juga nggak kaleng-kaleng. Kejunya tuh benar-benar melimpah ruah. Pisang yang dipakai ini harus yang asli Lampung loh ya, karena teksturnya itu nggak mudah pecah atau lunak saat dimasak. Terus saat dimakan juga tuh kayak nggak meninggalkan kesan kesat di lidah. Pokoknya mantul deh. Bagian kulit rotinya ini benar-benar gurih, garing dan juga renyah. Ini karena kulit yang dipakai berasal dari roti yang hanya dibuat dengan tepung protein tinggi, murni tanpa campuran lain. So nggak asal deh tuh foodies. Akhirnya next kita cobain yang warnanya merah membara ya. Ini dia spicy hot dog. Dari luarnya sih kelihatan kayak ala-ala hotdog yang di Amerika itu ya kan. Tapi di sini perbedaannya mereka nggak pakai bun. Mereka tuh pakai kulit roti ini nih. Nih, kita akan coba ya. Ini mirip banget sih dengan hotdog. Tapi perbedaannya tuh rotinya tuh lebih crispy, foodies. Yes, benar banget Sam. Meski bukan dari bun, tapi jangan salah foodies, nikmatnya beneran gak kalah loh. Isian sosis, mentimun, salada, dan juga yang dibalut sama roti gulung ini dan dibalur sama saus pedas plus mayo yang melimpah bikin setiap gigitan TOP bener. Gak berasa deh tuh foodies kalau ini low budget, apalagi kalau dimakan pas hangat-hangatnya. Wih, luar biasa deh. Macam orang baru jadian gitu foodies, indah banget. Kayaknya makan pakai tangan jadi makin sedap ya foodies. Aduh, seger banget ini juga selada ya. Ada sosis dan beberapa lapis roti itu. Semuanya pas banget. Rasa roti, rasa sosis tuh dapat semua. Kalau yang tadi udah yang gurih, sekarang kita cobain juga nih yang manis-manis kayak kamu. Ahai, ini dia si roti gulung durian. Beda banget sih dari yang lain. Jadi jelas-jelas lebih berat ya. Jauh lebih manis. Karena selai ini kayak mereka pakai selai durian ya. Sampai tumpah gini loh. Selai durian sampai tumpah keluar gini. Mereka nggak pelit, banyak banget, full banget. Dan rasanya seimbang banget roti dengan selai durian ini pas banget.
Gimana lagi coba foodies bisa nemu roti gulung isi selai durian? Meski isiannya melimpah, tapi rasa manis durian itu nggak berlebih loh, karena dinetralkan dengan isian helaian dari roti gulung, bener-bener mantuliti. Wah, kalian bisa lihat sendiri foodies. Semakin sore, ini antriannya semakin panjang foodies. Wah, emang ya foodies, roti gulung Ayana ini penggemarnya banyak banget. Yang paling the best is ini nih, roti pisang coklat keju ini. Ini hands down my favorite. Oke, jadi yang kedua yang aku sebenarnya underestimate itu yang ini, durian. Tapi ternyata aku jatuh cinta juga pada durian ini ya. Nah foodies, meski isiannya melimpah sangat, jangan salah loh, harganya mah tetap receh. Untuk varian durian kesukaan Sam aja nih, satu porsinya cukup Rp3.000. Receh kan? Terus si pisang coklat keju yang kejunya melimpah banget ini juga nggak beda jauh loh, cuma Rp7.000 aja. Bingung nggak tuh? Udahlah, enak kok, ramah banget ya sama kantong. Penasaran nggak sih? Oke foodies, jadi kalian kalau mau coba ya makan roti gulung ini, kalian bisa langsung datang ke Buaran Roti Gulung Ayana. Roti Gulung Ayana foodies, oke? Makan receh, menu receh, tapi rasa nggak recehan. See you guys later. Makan kupat tahu seberat 2 kg? Wah, kalau makan kupat segede ini sih jaminan kenyang ya foodies. Jaminan naik berat badan juga sih. Kupat seheboh ini bisa foodies jumpai di Kupat Tahu Gempol yang udah legend banget di kota Bandung. Udah jualan sejak tahun 1965 yang artinya udah hampir 60 tahun. Foodies, apa ini foodies? Ini lontong foodies tuh, lontong kotak. Pak, aduh, malu nih Pak, Pak. Lontong, ya? Iya Pak, 2 kilo ada nih Pak. Duh, ada-ada aja deh Tezi. Kok dijadiin alat gym gitu sih? Tapi hitung-hitung buat olahraga pagi ya foodies. Jadi habis olahraga makan lontong deh. Kupat Tahu Gempol ini memang jualannya pas sarapan gitu ya foodies. Kalau mau cobain, bukanya dari jam 6 pagi sampai jam 12 siang. Wah, nah padahal ini gede ya, tapi kenapa bisa, ini pasti bakal lembut nih. Karena soalnya goyang nih, goyang. Deng. Tuh, kelihatan lembut banget kan? Tenang foodies, ketupat 2 kilonya bukan buat seporsi kok. Kayaknya sih bisa buat 10 porsi deh. Potong-potong dulu ya, biar ketahuan gimana tekstur si ketupat raksasa ini. Potong dulu, terus tuh gampang banget dipotongnya. Nah, habis itu gini pasti kan? Ya, dipotong. Oke, semua serba steril. Saya tahu nih kalau gini nih. Waduh, tuh lembut banget foodies, tuh lembut banget. Tuh. Ini bakal lumer di mulut nih foodies. Wah, bener-bener lembut ya foodies. Selembut hati kamu saat jatuh cinta sama doi tuh. By the way, kok kepikiran ya bikin ketupat gede kayak gini? Jadi ceritanya Kupat Tahu Gempol ini udah jadi idola masyarakat. Pas jam-jam sibuk katanya bisa rame kayak pasar. Jadi daripada bikin ketupat ukuran kecil yang butuh waktu lama, sekalian aja kan bikin versi big size. Jadi lebih gampang pas warung ini lagi diserbu sama pelanggan. Wih, keren juga ya idenya. Mantap! Apa lagi Pak? Paling tahu. Tahu. Paling tahunya Tahunya dari dari Cibuntu. Cibuntu Pak? Iya. Oh, Dari zaman dulu. dari zaman bahla ini ya. Yo, dari tahun 65. Oke, setelah itu Pak, apa lagi? Toge. Semuanya banyak. Untuk pelengkap kupat, warung ini menggunakan tahu kuning yang udah dicampur dengan kunyit, ketumbar, dan bawang putih ya foodies. Sip deh Tezi, kalau isiannya udah semua, step selanjutnya tambahin apa lagi nih? Ya pakai Bumbu kacang. bumbu kacang. Ya. Nah, ini pasti rasanya di sini nih foodies. Yang bisa bikin ini bertahan dari tahun 65. Ini kacangnya dari mana sih, Pak? Dari Tuban. Oh. Tahu dari Cibuntu, ini dari Tuban. Cukup, Pak? Nah, Sengaja mendatangkan kacang tanah langsung dari Tuban, Jawa Timur karena ukurannya lebih besar dan warnanya lebih terang. Katanya sih kacang dari Tuban juga lebih gurih loh foodies. Lihat tuh penampakan bumbu kacangnya. Aduh hai, menggugah selera buat segera disantap.
Tapi tunggu dulu ya, karena masih ada yang kurang tuh kayaknya. Kerupuk. Yang satu ini nggak boleh ketinggalan alias wajib jip. Warga plus 62 bisa protes loh kalau kerupuknya nggak ada. Pak, saya pengen cobain dulu. Pak katanya ada ini ya, lontong kari. Lontong kari ada. Lontong kari? Ada. Saya pas banget nih Foodies, saya belum pernah nyobain. Saya pengen tahu Pak, saya pesen satu ya. Nah, lontong kari ini juga nggak kalah spesial loh Foodies. Bumbunya pakai aneka rempah seperti cengkeh, kapulaga, lengkuas, kayu manis, dan daun salam. Perpaduan santan dan kaldu daging bagian sandung lamur alias dada sapi memang nggak ada duanya Foodies. Lontong kari ini juga termasuk makanan khas dari Bandung loh, yang wajib banget masuk daftar kulineran kamu kalau lagi jalan-jalan ke Kota Kembang. Oke deh Tezi, semua udah lengkap tuh di meja. Capcus, kamu takis aja semuanya. Gasken! Foodies, menjadi makanannya sudah di depan mata. Kupat tahu yang legendaris, ya kan? Legen, saking mantapnya jadi legen. Ya, coba dulu kuahnya. Bumbunya enak banget ini. Kacangnya juga crunchy juga. Terus kecapnya juga pas. Nggak terlalu yang manis-manis banget. Terkadang kan kalau kupat tahu tuh ada yang bumbunya terlalu manis gitu kan. Ini enggak, ini pas banget. Duh, baru kuahnya aja udah endul ya Tezi. Rasanya yang manis dan gurih emang pas banget apalagi kalau ditambahin sama isiannya, pasti bakal lebih nampol. Gas Tezi, isiannya takis juga tuh. Oke, cobain nih tahunya nih, supaya kita potek ya. Wah, ya pakai toge. Cobain. Ini kayak nggak berasa ngunyah gigit tahu nih, lembut banget, jadi kayak lumer gitu. Lumer kena bumbu kacang, wah the best ini. Togenya yang masih berasa krenyes-krenyes ketika dimakan menambah sensasi segar dalam kupat tahu ini Foodies. Ditambah tahu dan kupatnya juga nggak kalah endes, lazis. Oh ya, ngomong-ngomong kupat tahu dan tahu kupat itu berbeda ya Foodies. Kalau kupat tahu menggunakan bumbu kacang kayak begini nih. Sementara tahu kupat menggunakan kuah yang terbuat dari campuran gula merah, kecap manis, dan cabai rawit. Cobain ya, pakai daging juga. Ini lontongnya lembut banget, hampir sama kayak bubur. Jadi di mulut hampir mirip tuh bubur sama lontongnya. Tapi tetap tekstur lontongnya ada. Jadi lontong kena daging, kena bawang goreng, kena kuahnya yang ada kari-karinya, berkelas. Ya udah deh Tezi, lanjut makan aja tuh, abisin semua. Nah, bagi kamu yang lagi di kota Bandung dan bingung mau cari sarapan apa, cus, langsung aja ya, datang ke Kupat Tahu Gempol di Jalan Gempol Kulon nomor 53 Citarum, Kota Bandung. Makan receh, bener receh, tapi rasanya nggak recehan. Foodies pecinta makanan manis, wajib banget deh mampir ke warung pancong yang satu ini. Biarpun sekilas kayak warung biasa, yang beli di sini selalu rame. Eits, bukan modal viral doang ya. Warung ini emang udah legend, makanya bisa banjir pelanggan. Bayangin aja, udah jualan dari tahun 80-an loh. Pastinya Indolita dong, makanya bisa eksis sampai sekarang. Biar gak penisirin sama spesialnya pancong di sini, cus kita kepoin proses masaknya ya Foodies. Pertama-tama kita cukup olesin cetakannya pakai mentega, lalu dituang adonan pancong. Wadidaw, adonannya bisa seember. Bahkan dalam sehari 40 kg tepung bisa ludes Foodies. Goks! Nah, ini nih yang ngebedain. Jadi kan kalau kita lihat adonannya sama cetakannya nggak beda jauh sama kue pukis. Tapi ini yang ngebedain, jadi diambilnya di pancong, makanya namanya kue pancong. Kue pancong yang udah matang tinggal dikasih topping sesuai selera yang totalnya ada 5 pilihan.
Menu yang lagi di sini nggak cuma pancong doang, roti panggangnya juga jadi favorit loh. Soalnya lihat aja deh tuh, rotinya tebal-tebal. Nggak pernah pelit topping, di sini isiannya dijamin tumpe-tumpe semua deh foodies. Daripada keburu ngiler, langsung aja deh icip-icip. Nah, foodies ini udah jadi nih yang pancong setengah mateng pakai topping durian sama coklat. Kalau yang ini pancong yang mateng pakai topping green tea dan keju. Dan terakhir nih roti panggang cappuccino pakai selai coklat. Kita cobain yang setengah mateng dulu nih foodies. Kue tradisional khas Betawi kayak pancong gini, kira-kira gimana ya rasanya kalau dipaduin topping-topping kekinian? Lumer di mulut nih foodies, ampun. Jadi buat para pecinta durian, wah kudu pesen sih yang pancong toppingnya durian. Karena begitu dimakan di mulut langsung rasa aroma duriannya tuh nendang banget, kuat banget rasa duriannya. Pancong setengah matengnya udah kebukti nih, nggak fail foodies. Biarpun cuma berbahan terigu dan gula, dijamin deh nggak bakal kerasa mentah. Nah, kalau tetap nggak suka tekstur lumer, bisa juga cobain pancong matengnya nih foodies. Kalau yang tadi lumer di mulut, kalau yang ini karena dia mateng, jadi teksturnya tuh lebih, di luarnya lebih garing tuh. Kelihatan dia lebih kecoklatan karena dia udah beneran mateng. Beragam makanan di sini belum lengkap kalau nggak ditemenin sama yang nyegerin. Es sari kacang ijo asli dengan tambahan susu jahe. Dijamin bikin kerongkongan foodies happy deh. Mampir ke sini sih auto bikin perut happy, kantong juga happy. Bayangin aja, seporsi pancong cuma dihargain mulai dari 2.000-an rupiah. Wadaw, pantes deh nggak pernah sepi ya foodies. Nah, buat foodies yang pengen nyobain betapa spesialnya sih ini pancong, roti panggang, sama es kacang ijo, langsung datang aja ke Pancong Mangkumis dan Haji Dadang yang terletak di daerah Beji, Depok. Tapi ingat kalau kesini jangan maghrib atau malam karena bakal padat banget, susah nyari tempatnya. Ya udah langsung aja ke sini ya. Makan receh, menu receh tapi rasanya nggak recehan.